Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas soal penilaian harian dari materi KD 3.5 persamaan garis lurus kelas 8. Ada beberapa soal. Kita mulai dengan soal yang ada di layar. Soal ini soal pertama, gradien garis H yang warna merah grafiknya pada gambar ini berapa? Nah, untuk mencari gradien pada grafik, kita melihat saja titik potong grafik ini. Di sumbu X, dia memotong di koordinat negatif 2,0. Kemudian, di sumbu Y, dia memotong di koordinat 0,3. Anggap titik pertama ini adalah titik kedua. Jadi, kita menggunakan rumus mencari gradien dengan dua titik, Y2 kurangi Y1, lalu X2 kurangi X1. Kita ambil titik yang kedua. Y2-nya 3, kemudian Y1-nya 0. Kemudian X2-nya di sini 0. Ya. Kemudian X1-nya adalah negatif 2. Kita pakai kurung ya. Yang atas 3 kurangi 0 itu 3. 0 dikurangi negatif 2. Jadi ini positif ya. 0 tambah 2, 2. Jadi jawabannya adalah 3/2, opsi D. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Kita tutup dulu. Nah, ini. Gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 4,7. Ini seperti soal sebelumnya. Jadi kita ambil ini yang titik pertama. Ini titik pertama, dan yang ini titik kedua. Jadi kita pakai gradien, rumusnya Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Nah, Y2-nya itu ini 7, kurangi Y1-nya 1, X2 kurang Y1, berarti X2-nya 4, dikurangi 2. 7 kurang 1, 6, 4 kurangi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah opsi D. Lanjut aja soal yang di bawahnya. Ini juga sama, mencari gradien dari dua buah titik. Kita lakukan hal yang sama seperti pengerjaan di atas ya. Ini titik pertama dan kedua. M, kita ulang lagi. Y2 kurang Y1, lalu X2 kurangi X1. Y2-nya di sini 5, kurangin Y1-nya 3. X2-nya di sini negatif 1, kurangi X1-nya negatif 1. Pakai tanda kurung ya. Nah, 5 kurangi 3 yang atas jadi 2. Sedangkan ini, perhatikan tandanya negatif-negatif jadi positif ya. Ini jadi positif, tandain. Jadi sekarang kita bacanya negatif 1 tambah 1. Ya, jadi 0. Nah, 2/0 itu tidak bisa dihasilkan. Atau tidak terdefinisi ya. Nah, ini jawabannya adalah D. Oke, semoga paham ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yang ada di bawahnya. Scroll ke bawah. Nah, ini. Oke. Gradien garis dengan persamaan 2x dikurangi 6y kurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Kalau yang sudah diajarkan paham, ini persamaan jenis implisit ya. Berarti rumus untuk mencari gradien implisit itu, kebanyakan kita hapus. Itu dengan negatif X per Y. Nah, jadi tinggal melihat variabelnya, di X itu angka 2, di Y itu di sini 6 punya negatif ya, jadi bacanya negatif 6. Terus, ini rumusnya kan ada bawah negatif, yaitu. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini dua tanda negatif nih. Jadi hilang ya, positif itu. Jadi 2/6. 2/6 itu bisa disederhanakan. Ya, kita bagi 2 jadi 1/3. Jadi gradiennya adalah 1/3. Jawabannya C. Semoga paham ya. Nah, soal berikutnya ini sama seperti soal sebelumnya. Ini jenis persamaannya implisit kan. Jadi lagi-lagi kita menggunakan rumus M sama dengan negatif X per Y. M negatifnya kita tulis dulu ya. Kita baca di X ini adalah koefisiennya 3. Dan di Y koefisiennya 8. Nah, jadi negatif 3/8. Sudah paling sederhana.
Jawabannya juga ini C. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, ini cuma satu. Gradien garis yang mempunyai persamaan. Nah, ini sekarang persamaan ini jenisnya eksplisit ya. Kenapa? Variabel X dan Y-nya dipisah, nggak satu ruas. Nah, untuk persamaan eksplisit, maka gradiennya, rumusnya itu M sama dengan X per Y. Gitu ya. Nah, kita lihat di variabel X itu angka 4 koefisiennya, dan di variabel Y itu angka 3 koefisiennya. Jadi gradiennya 4 per 3. Ini mudah. Jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut, kita scroll dulu ke bawah. Ini kita hapus ya. Ke bawah. Nah, ini biar sekalian. Garis lurus P dan Q ini saling tegak lurus. Jika persamaan garis P ini bunyinya 6X kurangi 3Y kurangi 28 sama dengan 0. Nah, maka gradien garis Q. Karena kondisinya P dan Q ini saling tegak lurus, maka gradien P ini tegak lurus dengan gradien Q, artinya gradiennya terbalik. Nah, ini dulu kita pahami. Jadi kalau gradien terbalik itu misalkan M yang pertama A per B, ini katakanlah plus. Maka gradien yang kedua ini jadi negatif B per A. Untuk tanda nanti tinggal kalau di sini positif maka jadi negatif dan sebaliknya. Artinya terbalik ya. Nah, sekarang kita cari dulu garis P ini berapa gradiennya. Ini 6X min 3Y min 28 kan bentuknya implisit. Jadi cari gradiennya dengan rumus min X per Y. Ini rumus untuk mencari gradien implisit ya. Nah, kita perhatikan di sini tanda dulu negatif. X-nya itu 6. Ya. Y-nya itu negatif 3. Nah, jadi negatif 6 per negatif 3 gitu ya. Kita bacanya dua tanda negatif berarti hilang ya. Positif 6 per 3 itu 2. Berarti gradien garis P ini 2. Maka kita bisa mencari gradien garis Q, kita balik saja. Ya, kondisinya terbalik. 2 per 1, ini kita baca ya. Kalau kita balik jadi 1 per 2. Ini positif kan? Kita balik jadi negatif. Nah, ini gradiennya. Itu negatif 1 per 2. Jadi jawabannya adalah opsi B. Oke. Semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang di bawah. Nah, ini soalnya adalah bagian dari rumus mencari gradien ya. Ada variabel di tengah-tengah. Jadi ini 2 titik koordinatnya. Terus punya gradien 3 gitu. Berapa variabel A ini? Nah, ini kan kita gunakan rumus Y2 kurangi Y1 kan gitu ya. Per X2 kurangi X1 kan. Nah, gradiennya itu udah diketahui 3. Berarti sini 3. Nah, sama dengan kita baca di sini. Ini titik pertama dan ini titik kedua ya. Y2 min Y1 berarti 9 kurangi 3. Nah, yang atas nggak masalah. Yang bawah nih, X2 kurangi X1 berarti ini 4 kurangi 2A. Kita tulisnya gitu. Nah, kita bikin ya spesinya di kanan. Ini 3 kita tulis dulu sama dengan 9 dikurangi 3 itu bisa kita selesaikan jadi 6. Nah, ini 4 kurangi 2A itu nggak bisa diselesaikan, jadi kita tulis lagi. Nah, selanjutnya proses seperti ini selalu dikaitkan dengan operasi kali silang ini. Jadi 6 ketemu sama 1 ya, 6 ketemu sama 1 ya 6. Ya, ini ada penyebut 1 ya, kita tulis nah gini. Yang kanan bawah sama kiri atas nih, 3 kalikan 4 dikurangi 2A, ini kita tulis kurung ya. Nanti kalinya distributif, 3 kali 4 gitu ya. 12, lalu 3 kali negatif 2, negatif 6A. Nah, gini. Jadi ini jadi persamaan linear satu variabel kan. Nah, sekarang kita pindahkan 12-nya dari kanan ke kiri. Jadi, kita ambil spasi lagi. 6 dikurangi 12 ya. Pindah ruas kan jadi negatif 12 ya. Di kanan tinggalan negatif 6A. Ini kita selesaikan. 6 kurangi 12 itu negatif 6. Yang kanan negatif 6A. Nah, ini. Negatif kan jadi positif ya, berarti A itu 6 per 6 yaitu 1 ya. Jadi jawabannya adalah opsi A. Oke,
semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang di bawahnya. Kita hapus dulu. Ya, kita cek soal di bawahnya ini. Ya. Oke. Ini soalnya kaitannya sama dengan gradien ya. Karena di sini kita punya 4 persamaan, terus yang mana persamaan 1 sampai 4 ini yang kondisinya atau kedudukannya sejajar. Nah, kita bisa tahu sejajar atau nanti ini soal di bawahnya ini tegak lurus, itu kita tahu hubungannya. Kalau dua buah garis yang saling sejajar, maka ya katakanlah garis itu, garis pertama sejajar dengan garis kedua gitu. Maka M1 itu sama dengan M2. Jadi masing-masing 4 persamaan ini kita cari gradiennya. Cari. Ya, kita mulai persamaan pertama ya. Ini udah tahu, udah lebih cepat cara mencari gradiennya. 2Y sama dengan 8X tambah 20. Ini gradiennya X per Y ya. Berarti 8 per 2, 4. Yang persamaan kedua, ini juga X per Y ya. 12 per 6. Ini gradiennya 2. Yang persamaan ketiga, 12 per 3, 4. Nah, dari sini aja udah kita tahu nih persamaan 1 dan 3. Tapi kita cek deh persamaan 4 ya. Ini gradiennya X per Y ya. Negatif 6 per 3, berarti negatif 2. Berarti yang sama ya, persamaannya yang mempunyai gradien yang sama itu nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya opsi B. Semoga paham ya. Nah, kita coba perkuat latihan soal seperti ini di soal yang di bawah ini ya. Kita scroll dulu. Kita hapus. Oke. Nah, ini bedanya cuma kata tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Jadi sama seperti tadi, kalau dua buah garis, katakanlah ya garis pertama dan garis kedua, ini saling tegak lurus, maka gradien pertama dengan gradien kedua ini hubungannya terbalik gitu ya. Kita penulisannya seperti ini, intinya terbalik ya. Nah, pertama kita cari dulu gradiennya di masing-masing persamaan. Yang nomor 1 nih, X tambah 2Y sama dengan 8. Ini implisit semua persamaannya ya, implisit semua ya. Berarti min X per Y kita cari rumusnya ya. Min X per Y, min 1 per 2. Yang pertama, min 1 per 2. Yang kedua, ini juga min X per Y ya. Min 1 per min 2. Jadi setengah ya. Nah, gitu. Nah, nomor 3, ini min X per Y juga ya. Berarti min 2 ya. Min 2 per 1. Berarti min 2 itu jadi positif 2. Nah, 2 per 1, ya 2. Nah, dari sini kita sudah langsung melihat nih, persamaan 1 dan persamaan 3, gradiennya, ya, bilangannya ini, kan saling terbalik ya. Kita cek dulu deh persamaan 4. 2X tambah 6Y. Ini min X per Y, berarti 2 per 6. Negatif 2 per 6 maksudnya. Atau disederhanakan negatif 1 per 3 ya. Ini jauh sekali ngaco yang nomor 4. Ini yang nomor 1 sama 3 ini saling terbalik. Nah, ya. Saling terbalik ya. 1 per 2 dibalik jadi 2 per 1, negatif dibalik jadi positif. Jadi jawabannya adalah B. Oke, semoga paham ya. Oke, kita scroll lagi, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita udah masuk ke persamaan ya. Kita akan membawa persamaan. Nah, ini, sampai sini. Soalnya, persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik 0,3 gitu. Ini kan karena ini ABCD-nya ini Y sama dengan MX plus C ya, bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi tinggal kita ambil aja. 0,3 itu 0,C artinya. Jadi M-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Ya tinggal kita input aja. Y sama dengan M-nya 2. 2X, C-nya 3. C 3. Y sama dengan 2X tambah 3. Ini adalah opsi B jawabannya. Oke, ini gampang banget. Oke, semoga paham ya. Kita scroll lagi ke bawah. Ini kita hapus. Oke. Nah, ada sebuah grafik yang dilalui oleh dua buah titik ini. Ya, penulisan, maksudnya dilihat dari gambar ini, kita melihat, jadi ini titik 2,3, lalu di sini titik 1. Nah, kita harus membiasakan membaca ini koordinatnya 0,1. Nah, jadi sekarang kita melihat ini dilewati oleh dua titik. Nah, tentukan persamaan garisnya. Oke.
Karena ini jawabannya semua bentuk implisit, jadi kita nanti ngikutin ABCD ini ya. Nah, untuk mencari atau membuat persamaan dengan kedudukan dua titik ini, caranya ada beberapa. Yang umum biasanya dengan rumus ini, Y min Y1 per Y2 kurang Y1, lalu sampingnya sama dengan X kurangi X1, X2 kurangi X1. Bisa seperti ini. Kalau seperti ini kita harus pilih dulu supaya tidak salah. Ya. X1 Y1-nya anggap aja yang paling bawah, 0 dan 1. Lalu X2 dan Y2-nya kita pilih yang atas, 2 dan 3. Nah, yuk kita input yang diketahui ya. Y kurang Y1 berarti Y dikurangin Y1-nya 1. Y2 kurang Y1, 3 kurangi 1 ya. Nah, sama dengan yang atas X min X1 berarti X dikurangi 0 gitu ya. X2 kurangi X1 berarti 2 kurangi 0. Nah, gitu ya. Tinggal kita rapikan saja, yang bisa diselesaikan kita selesaikan, yang tidak kita tulis ulang. Y min 1 itu tidak bisa diselesaikan, tulis ulang. 3 kurangi 1 bisa diselesaikan, 2. X dikurangi 0 bisa diselesaikan jadi X. 2 kurangi 0 bisa diselesaikan jadi 2. Nah, setelah itu kita gunakan apa? Kita gunakan kali silang. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, kali silang. Ini distributif perkaliannya ya. 2 kalikan Y min 1, jadi distributif. Nah, kayak gini. 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 1, min 2. Nah, gitu ya. Yang kanan, ini, kiri bawah ke kanan maksudnya. 2 kalikan X aja ya, 2X. Nah, perhatikan di kunci jawaban di sini sama dengan 2 atau min 2 kan. Berarti ini maksudnya persamaan ini kita ikuti dengan pilihan jawaban. 2X-nya bisa kita pindahkan ke kiri. Ya. Jadi di sini negatif 2X karena di sini positif ya di kanan. 2Y tetap di kiri masih positif. Nah, yang negatif 2Y, negatif 2 di kiri ini kita pindahkan ke kanan. Negatif nih, ubah jadi positif. Nah, selanjutnya, karena di sini tandanya ini, di kunci ini variabel X tidak ada yang negatif, maka ini kita paksa supaya jangan negatif. Ya, kita kalikan semua ruas dengan negatif 1. Kali ya. Jadi ini kalikan negatif 1, positif. 2Y kalikan negatif 1, ya jadi negatif. 2 dikalikan negatif 1, ya jadi negatif. Nah, ini. Ini 2X kurangi 2Y sama dengan min 2. Jawabannya adalah opsi D ya. Oke. Ini cara pertama. Cara kedua bisa. Tinggal kita cari gradiennya dari dua buah titik. Ambil salah satu titik. Nah, gunakan rumus ini. Ya, ini cara yang paling gampang. Silakan ini dicoba sebagai pembanding dengan cara yang di sebelah kiri ini. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita scroll ke bawah. Ini kita hapus dulu ya. Ya. Nah, ini sekaligus aja. Nah, ini langsung sekaligus 2 ya. Oke, soal yang di atasnya ini membuat persamaan garis. Oke, diketahui ada sebuah titik dan sebuah gradien nih. Nah, ini menurut Pak Wandri ini masih mudah ya. Jadi kita gunakan rumus seperti tadi yang sebelumnya kita udah bahas. Y kurang Y1. Nah, sama dengan M, buka kurung, X kurangi X1. Cari dulu, X1, Y1-nya udah tahu nih, 8 dan 9. M-nya min 4. Yaudah, tinggal semua yang diketahui ini input ke dalam soal. Y kurangi Y1, Y kurangi 9. M-nya negatif 4 ya. X kurangin, X1-nya 8. Nah, kayak gini. Sekarang kita rapikan ya. Y kurangi 9 tetap. Terus, yang di kanan negatif 4 kalikan X. Ini negatif 4X. Negatif 4 kalikan negatif 8, positif 32 ya. Nah, sekarang lihat kunci jawaban ini semua implisit kan. Berarti variabel X dan Y-nya di sebelah kiri, konstanta di kanan. Di sebelah kanan aja ya, kita rapikan. Y-nya tetap di kiri, yang negatif 4X pindah dari kanan ke kiri nih, berarti positif. Positif 4X ya. Terus sama dengan 32 tetap di kanan. Ini negatif 9, kita pindahkan dari kiri ke kanan, jadi plus 9. Nah, Y tambah 4X-nya tetap. Terus kita hasilkan yang kanan ini, 32 tambah 9, 41. Jadi jawabannya adalah Y tambah 4X sama dengan 41. Kebetulan ini jawabannya adalah B. Oke, semoga paham ya.
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini agak panjang penyelesaiannya. Kita baca ya soalnya. Persamaan garis yang melalui titik P 6,-4. Nah, katanya sejajar dengan garis yang melalui titik ini, A dan B ini. Nah, dua titik ini. Nah, prinsipnya jadi ini adalah mencari persamaan garis yang di sini dengan kondisi si garis ini sejajar dengan dua titik yang dihubungkan jadi garis nih, A dan B ini. Kalau dihubungkan kan jadi garis. Maka, kita gunakan rumus seperti yang cara di atas ini. Kita tulis dulu rumusnya ya. Di sini, Y kurangi Y1 sama dengan, kita pakai gradien yang kedua, X kurangi X1. Kenapa kita pakai gradien yang kedua? Karena kondisinya hubungannya sejajar. Jadi, kita cari dulu gradien AB ini berapa. Ya. Jadi, langkah pertama yang kita harus selesaikan adalah berapa sih gradien AB ini. Nah, gitu ya. Gradien AB. Kita gunakan rumus mencari gradien dengan dua titik. Y2 kurangi Y1 ya. Terus X2 kurangi X1 kan. Nah, Y2 itu 7 ya. Y1 itu negatif 5. Kurangi negatif 5. Kita cepat aja. Kurangi negatif 5 jadi positif ya. Nah, hal yang seperti ini harus sudah terbiasa. X2 kurangi X1 berarti 6 kurangi 2 langsung ya. Yuk kita rapikan, jadi gradien garis AB ini 7 tambah 5 itu 12, 6 dikurangi 2 itu 4, 12 dibagi 4, 3. Nah, karena karena kedudukan garisnya sejajar, maka gradien yang melalui titik P 6,4 juga sama, gradiennya ini adalah 3. Ya, karena kondisinya sejajar, berarti gradiennya sama. Nah, inilah yang kita sebut M2, gitu. Ini MAB ini yang pertama. Oke, semoga paham ya bagian sini ya. Nah, kita sekarang input di sini. X1 Y1-nya sudah ada. M2-nya sudah ada. Tinggal masukkan ke rumus ya. Y min Y1 berarti Y min negatif 4. Y min negatif 4 kan dua tanda negatif nih, jadi plus. Y plus 4. Gitu ya. M2-nya 3, kita tulis 3. X dikurangi X1. Berarti di sini kita tulis X dikurangi 6. Oke, ini harus sudah lebih lancar. Y tambah 4 tetap 3 kali X, 3 kali negatif 6 ya. Kita udah tahu ini pasti distributif. Jadi 3X dikurangi 18. Nah, karena di soal pilihan ganda ini adalah eksplisit semua, Y sama dengan, maka yang di sebelah kiri ini 4 kita pindahkan ke kanan. Ini tetap ya, 3X min 18. 4 pindah dari kiri ke kanan. Negatif ya, negatif 4. Y sama dengan 3X tetap negatif 18, negatif 4. Jadi negatif 22. Nah, ini Y sama dengan 3X dikurangi 22. Jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Bisa dicek kembali. Jika masih kurang paham, bisa diulang lagi. Kita scroll ke bawah, masih ada soalnya. Ini kita hapus dulu ya. Oke, kita scroll. Nah, ini soal terakhir ya. Ini soal terakhir. Perhatikan gambar dua buah garis yang kedudukannya sejajar ya. Jadi ada garis K dan garis J sejajar, maka kita langsung ambil kesimpulan bahwa dua buah garis ini gradiennya sama. Gradiennya pasti sama. Jadi MK itu sama dengan MC. Nah, ini. Garis yang warna hijau ini sudah punya persamaan, sedangkan garis yang orange ini melewati titik, katakan di sini 2,4. Ya, artinya sama seperti soal sebelumnya, kita gunakan mencari persamaan dengan rumus Y kurangi Y1, lalu M yang kedua, X dikurangi X1. Nah, M-nya yang mana? M-nya ini adalah yang hijau, karena yang dimaksud di sini adalah persamaan garis J. Ya, J ini dibuat persamaannya. Nah, kita lihat nih, dua buah garis yang sejajar, maka nanti gradien garis K ini sama dengan J. Ini berapa gradiennya? Y sama dengan 3X min 4. Ya, ini bisa ya, X per Y 3/1. Nah, berarti di sini M-nya 3, maka yang hijau juga gradiennya juga 3. Dah. Titik X1-nya 2, Y1-nya 4. Udah, ini tinggal kita input data ini ke dalam soal. Y min Y1, Y kurangin Y1 itu 4 sama dengan M3
Ya. X kurangin X1, X dikurangi 2. Nah, ini kita lihat udah seperti pengerjaan sebelumnya ya. Y-4 kalikan distributif. 3 kalikan X, 3X, 3 kalikan negatif 2, negatif 6. Kita lihat jawabannya semuanya eksplisit, Y di kiri sendiri. Berarti ini Y di kiri sendiri. 3X min 6-nya tetap. Nah, negatif 4 dari kiri pindahkan ke kanan. Jadi positif 4. Jadi Y sama dengan 3X, negatif 6 tambah 4. Jadi negatif 2. Nah, opsi jawabannya adalah C. Oke, cukup sampai di sini soalnya. Ini ada kurang lebih 17 soal dari awal ya. Semoga paham apa yang sudah dibahas dari soal ulangan atau soal penilaian harian KD 35 ya. Jika kurang paham, ada yang mau ditanyakan atau ada yang keliru ya dari pembahasan ini, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam matematika.